Shalom, perkenalkan nama saya Junis dengan NIM 1902111762 kelas B Pendidikan Agama Kristen dengan mata kuliah Strategi Pembelajaran Part 2 yaitu dengan dosen pengampu Pak Alfonso Munte MPDK. Baik, di sini saya akan memaparkan materi yaitu mengenai pengertian strategi pembelajaran Pak. Dalam pendidikan agama Kristen, ada keterbukaan untuk disiplin ilmu lain seperti menggunakan strategi pembelajaran untuk pendidikan agama Kristen. Maka jadilah mata kuliah yang dikenal dengan strategi pembelajaran pendidikan agama Kristen. Selanjutnya, untuk menemukan pengertian strategi pembelajaran pendidikan agama Kristen, maka pengguna kata strategi dalam dunia militer sekiranya menolong kita untuk mengartikan strategi PAK tersebut. Dalam dunia militer, kata strategi berasal dari bahasa Yunani yaitu kata strategos. Kata strategos memiliki arti seorang atasan militer seperti para jenderal merancang sebuah strategi perang. Para jenderal ini tugasnya merancang cara menggunakan kekuatan militer untuk mencapai tujuan. Tujuan yang dimaksud yaitu menang atas peperangan. Nah, berikut beberapa pengertian yaitu pengertian strategi pembelajaran itu menurut para ahli. Yang pertama itu menurut Teraka Joni. Strategi pengajaran adalah pola dan urutan umum perbuatan guru murid dalam mewujudkan kegiatan belajar mengajar. Perbuatan atau kegiatan guru murid di dalam proses belajar mengajar itu terdiri atas bermacam-macam bentuk. Keseluruhan bentuk itulah yang dimaksud dengan pola dan urutan umum perbuatan guru murid. Seorang guru yang merencanakan pengajarannya lebih dahulu harus memikirkan strateginya. Setelah menentukan suatu alternatif, barulah ia menyusun rencana pengajaran atau desain instruksional. Yang kedua itu menurut Gerlach dan Eli. Strategi pembelajaran adalah cara yang dipilih untuk mencapai materi pelajaran dalam lingkungan pembelajaran tertentu yang meliputi yang pertama sikap, lingkup, dan urutan kegiatan yang dapat memberi pengalaman belajar kepada naradidik. Selain itu, menurut Dick dan Carey juga mendefinisikan strategi pembelajaran sebagai perencanaan, penggunaan prosedur, kegiatan pembelajaran dan materi atau paket pengajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran. Jadi, dalam definisi ini, strategi pembelajaran meliputi atau mencakup semua komponen materi dan prosedur yang digunakan untuk membantu mencapai tujuan pembelajaran. Penggunaan strategi pembelajaran dalam pendidikan agama Kristen disesuaikan dengan tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan. Berdasarkan tujuan tersebut, maka dicari strategi dan metode yang relevan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Berikut yaitu definisi menurut Nana Sujana. Menurut Sujana, strategi mengajar adalah tindakan guru dalam melaksanakan rencana mengajar. Artinya, usaha guru dalam menggunakan beberapa variabel pengajaran atau tujuan, bahan, metode, dan serta alat dan evaluasi. Itu agar dapat mempengaruhi siswa mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Strategi pembelajaran adalah cara-cara yang dipilih dan digunakan untuk menyampaikan bahan pelajaran sehingga memudah anak didik menerima, memahami, mengolah, menyimpan, dan memproduksi bahan pelajaran. Strategi belajar mengajar adalah rencana dan cara-cara membawakan pengajaran agar segala prinsip dasar dapat terlaksana dan segala tujuan pengajaran dapat dicapai secara efektif. Cara-cara membawakan pengajaran itu merupakan pola dan urutan umum perbuatan guru dan murid dalam perwujudan kegiatan belajar mengajar. Pola dan urutan umum guru murid tersebut yaitu merupakan suatu kerangka umum dalam kegiatan belajar mengajar yang tersusun dalam suatu rangkaian yaitu secara bertahap yaitu menuju tujuan yang ditetapkan. Strategi belajar mengajar merupakan rancangan dasar bagi seorang guru yaitu tentang cara ia membawakan pengajarannya, baik itu di kelas yaitu dengan cara bertanggung jawab. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Jadi strategi pembelajaran adalah pola umum perbuatan guru dan murid dalam
proses pembelajaran atau belajar mengajar. Strategi pembelajaran merupakan penerjemahan filsafat atau teori mengajar menjadi rumusan tentang cara mengajar yang ditempuh dalam situasi-situasi khusus atau dalam keadaan tertentu yang spesifik. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.